Dunia ini sangat luas. Dunia yang sangat luas. Bumi sendiri memiliki luas permukaan 510 juta kilometer persegi. Dan kita, kalau kita berdiri, kita hanya memakai ruang 1 meter persegi. Ranjang kita mungkin memakai ruang sekitar 3 meter persegi. Dan saat orang-orang meninggal, memakai kubur 2 meter persegi. Dunia ini sangat luas. Lalu apakah kita ini yang notabene-nya hanya memakai luas 1 meter persegi dari dunia yang lebarnya total 510 juta kilometer persegi. Itu masih dunia, masih bumi. Belum kalau kita berbicara mengenai tata surya misalnya. Ada planet-planet lain, planet dalam, Mars, Venus, Merkurius, planet luar, Jupiter, Saturnus, Neptunus, Uranus. Bagaimana dengan kita? Kita hanya berdiri di suatu batu yang kalau dari skala kita terlihat besar dengan circumference 14.000 km. Tentu bumi sangat besar. Di pandangan, dari sudut pandang keseluruhan tata surya, apalah kita. Bumi saja bukan planet besar sebenarnya. Kalau dari segi kita melihat tata surya, lihat matahari. Betapa jauh lebih besarnya matahari dibanding bumi. Bahkan bumi dibanding Jupiter saya jauh sekali. Itu masih tata surya. Belum kalau kita sudah keluar dari tata surya. Bintang terdekat, Alpha Centauri, Barnard Star. Atau mungkin kita melihat ke skala galaksi, di mana dalam galaksi kita Bima Sakti ada miliaran planet. Miliaran. Dan selain dari Bima Sakti, tentu ada planet-planet lain. Yang paling terkenal dan paling dekat adalah Andromeda. Bukan hanya 1-2 galaksi. Kembali, ada miliaran galaksi di alam semesta. Saya baru membunuh semut. Semut bagi kita insignifikan. Semut hanya sebesar seini, sejempol saya, seujung jempol saya ukurannya. Kita jauh lebih besar tentu. Semut beratnya tidak sampai semiligram, kita rentang 70 kilo. Tapi apalah kita dengan mamalia terbesar, paus biru. Bahkan jantungnya paus biru saja lebih berat daripada satu badan kita. Kita nggak sadar betapa sebenarnya kita itu insignifikan kalau kita melihat dari segi besar sepanjang sejarah manusia sekitar 10.000 tahun semenjak zaman adanya tulisan-tulisan manusia pertama. Itu sekitar 10.000 tahun yang lalu. Banyak hal yang berubah di bumi ini karena manusia. Kalau sekarang 7 miliar kita, banyak hal berubah di bumi ini. Dan itu kita masih belum memikirkan mengenai kemungkinan keberadaan makhluk lain. Saya tidak mau memihak pada satu pihak religius atau misalkan satu kepercayaan, namun andai saja, benar ada makhluk lain. Tidak tahu seberapa tingkat intelligence-nya, apakah di atas, apakah di bawah, pun bagaimana mereka akan memandang kita. Apakah kita bisa membanggakan diri dengan segala ego yang kita punya sekarang, dengan segala perasaan serba bisa mungkin kita manusia sekarang, apakah kita akan dipandang oleh mungkin ada kemungkinan makhluk-makhluk yang pemikirannya lebih tinggi lagi dibandingkan manusia, dimana kita masih belum bisa sampai pikirannya. Itu hanya teori. Namun andai saja itu benar, karena sesuai penelitian sebenarnya Bima Sakti itu cukup muda dibandingkan galaksi-galaksi lain atau super cluster lain di alam semesta. Cukup mudah. Jadi mungkin saja. Dan mengenai itu, kan ada yang bilang kalau bumi itu langka karena dia berada di Goldilocks zone. Cukup jarak antara matahari dan planet tersebut. Masanya cukup buat menahan atmosfernya sendiri. Biar ada udara,
Yang terpenting adalah ada air. Kalau kita sudah melihat skala satu galaksi saja, Milky Way, Bima Sakti, kemungkinan tersebut besar sebenarnya. Angka-angka pastinya ya kalian bisa cari sendiri, namun besar. Kemungkinan ada exoplanet, jadi planet yang bisa kita pijakan, beda seperti Jupiter di mana cuman gas, nggak ada daratannya, yang bisa kita pijakan dan kemungkinan bisa ditinggali. Itu exoplanet. Planet batu, planet berbatu. Ya, seperti itu istilahnya. Pernahkah Anda berpikir bahwa apa arti Anda hidup di dunia ini? Di mana rata-rata umur seseorang hanya 80 tahun, 80, 90, 70 sampai 90 lah. Tergantung negara, tergantung tingkat kesejahteraan dan lain-lain. Di dalam waktu tersebut, apa yang bisa Anda lakukan sebagai manusia yang bisa berdampak bagi kehidupan manusia lainnya? Anda menjadi seorang investor kaya mungkin. Anda memiliki banyak uang. Anda sukses dalam segala hal. Mobil punya banyak, rumah sangat mewah, punya helikopter mungkin, pesawat jet. Namun pada akhirnya ya semua itu hanya barang, hanya barang. Semua itu hanya materi. Saya tidak setuju sama perkataan orang, money can't buy happiness. Money could buy happiness. Bisa. Kebahagiaan bisa dibeli pakai uang, tentu. Dan kebahagiaan juga butuh uang. Dan kalau nggak ada uang, nggak mungkin bahagia, udah pasti itu. Udah pasti. Tapi kalau uangnya dipakai hanya sekedar hal materi, di mana materi tersebut hanya dipakai untuk kesenangan kita sendiri. Hanya untuk kenikmatan yang duniawi. Dan hanya buat kita sendiri atau hanya buat orang-orang terdekat kita. Dimana kalau kita sudah meninggal nantinya, ya sudah. Kemana kita akan pergi, kemanapun kita akan pergi itu, materi-materi yang di dunia ini tidak akan kita bawa. Apapun kepercayaan Anda, mau mungkin kepercayaan Anda mengatakan bahwa Anda masuk ke surga, tentu materi duniawi tidak dibawa. Atau kepercayaan Anda mengenai reinkarnasi, hidup dimulai dari nol lagi, dari bayi lagi. Bagaimana pendapat Anda? Kalau semua hal itu, semua hal yang kita kejar di dunia ini, hanya materi, hanya kekayaan, hanya kuasa, apalagi kuasa, jahat, kekuasaan, apalagi disalahgunakan. Menurut saya, kita harus memakai waktu di dunia ini seperti halnya kita mengapa dilahirkan. Mengapa kita dilahirkan? Misalkan dari orang tua ya untuk melanjutkan keturunan misalkan. Misalnya contoh saya gitu, anak laki-laki. Untuk meneruskan, kalau paham paternal, untuk meneruskan keluarga. Sebagai penerus dari marga misalkan. Dan lain-lain. Tapi ingat bahwa salah satu tujuan kita ada di dunia ini sebagai bagian dari masyarakat di manapun kita berada adalah agar kita bisa membawa kebaikan ke sesama kita manusia dan hewan dan tumbuhan dan semua. Karena bagi saya, sejatinya kita tidak akan pernah benar-benar meninggal nantinya kelak suatu saat ketika kita menginjak tua. Kalau nama kita selalu dikenang, tidak usah jauh-jauh, mungkin anak cucu kita, cicit mungkin, atau masyarakat sekitar, atau mungkin saking berpengaruhnya kita, mungkin negara, dunia, kita tidak pernah benar-benar meninggal. Lebih dari kita berpengaruh tersebut, kita dikenal orang, kita tidak benar-benar meninggal kalau cerita kita, apa pengalaman kita masih terus diingat oleh orang. Cerita, pengalaman, produk
apa yang kita hasilkan, apa yang kita buat demi masyarakat kita. Jadi walaupun di alam semesta yang sebegitu besarnya, kita tetap bisa membuat suatu perubahan. Kecil tentunya karena kita hanyalah manusia. Yang terpenting adalah sekarang. Apa yang akan Anda lakukan 1 menit kemudian. 1 menit dari sekarang. 1 jam dari sekarang. Besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Apa perubahan yang membawa dampak baik bagi sekeliling Anda? Itu yang akan membuat Anda dikenang. Itu yang akan membuat Anda diingat. Dan dari sudut pandang alam semesta yang begitu besarnya ini, paling tidak kita bukan sangat nol. Kita bukan sangat tidak signifikan. Mungkin satu orang menduduki 1 meter persegi, 10 orang 10 meter persegi. Penduduk kota kita saja. Misalnya saya di Bandung, ada beberapa juta orang. Berarti beberapa juta meter persegi bukan? Buatlah itu berarti. Semakin banyak orang yang kita beri dampak baik, semakin banyak orang yang kita bantu, makin banyak orang yang mengenang kita di dunia yang kecil ini akan menjadi semakin besar, akan menjadi semakin banyak orang yang tergapai oleh kita. Itulah dimana kita telah mencapai tujuan dari hidup kita di dunia ini. Kompleks memang. Coba kalian renungkan mengenai apa yang bisa Anda lakukan, di mana perbuatan Anda bisa membawa suatu kebaikan bagi bumi ini. Karena tidak ada artinya jika kita hanya sekedar mencari materi. Tidak ada artinya kalau kita hanya sekedar mencari kesenangan diri kita sendiri. Toh, kalau kita sudah wafat nantinya, tidak akan kita bawa. Tapi kalau kebaikan yang kita beri tetap hidup di masyarakat ke depannya, tahun demi tahun, terus kita akan tetap hidup. Menurut saya, itu baru kebahagiaan. Maka mulailah, jangan takut. Mulailah membuat kebaikan satu demi satu. Karena kita manusia sendiri bukanlah apa-apa tanpa manusia lain. Dan agar kita memiliki hubungan yang baik dengan manusia lain, ya kita perlu berlaku baik juga pada sesama kita. Jangan lupakan itu. Terima kasih.